Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya bisa menyapa siswa-siswi peserta didik baru dalam kegiatan Matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung ya, tatap muka, karena memang keadaannya lagi pandemi, kita tidak boleh. Tapi kita tetap harus bersyukur karena masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, kesempatan, sehingga kita bisa melakukan kegiatan Matsama ini secara daring. Baik, sebelum materi saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Aminuddin. Nama panggilan Amin, jadi kalian bisa manggil saya Pak Amin. Saya lihat di jadwal yang di-share Pak Budi itu, saya ditugaskan mengisi materi tentang pengenalan individu dan menanamkan pendidikan karakter pada peserta didik di masa pandemi. Jadi kalau saya lihat di judul ini ada 2 poin. Yang pertama pengenalan individu dan yang kedua pendidikan karakter. Anak-anak, pertama yang mau saya bahas ini tentang pendidikan karakter terlebih dahulu. Jadi saya tadi malam sudah mencari-cari, kita gunakan kan ada HP, ada media sosial dan lain, kita cari informasi. Nah, saya menemukan setidaknya ada 4 dimensi dalam pendidikan karakter ini. Yang pertama, pendidikan karakter itu harus memenuhi olah hati. Nah, olah hati ini kaitannya sama iman dan takwa. Jadi alhamdulillah MTS Hidayatus Salam menurut saya, yang saya tahu sendiri ini sudah konsen ya pada dimensi olah hati. Kita bisa melihat dari kegiatan-kegiatannya, mulai baca Al-Quran sebelum mulai pelajaran, terus ada doa sebelum belajar, sholat duha, terus setiap Sabtu ada rotibul haddad, istighosah juga tiap bulan, dan lain sebagainya. Nah, tinggal bagaimana tiap siswa atau masing-masing siswa ini menyikapi kegiatan yang kaitannya sama olah hati ini. Kalau ada siswa yang dengan sadar, tidak merasa dipaksa, lalu semangat melakukan kegiatan itu, berarti olah hati pada siswa tersebut sudah berjalan dengan baik atau bisa dikatakan berhasil gitu. Tapi kalau misalnya ini masih terpaksa, malas, harus diperintah, itu berarti olah hati masih kurang baik. Jadi harus dilatih terus menerus, kegiatan ini dilakukan terus menerus supaya terbiasa. Kalau sudah terbiasa biasanya jadi mudah gitu. Itu dimensi yang pertama. Yang kedua, olah pikir. Olah pikir ini sama dengan proses belajar kaitannya. Ini berhubungan juga dengan literasi. Jadi siswa harus semangat belajar. Kalau literasi ya banyak membaca. Karena ngaku tidak ngaku kita ini banyak hal yang belum kita ketahui ya. Jadi untuk memenuhi rasa ingin tahu kita ya harus membaca. Dan membaca sebenarnya bukan hanya buku ya. Kalau kalian punya HP terus mencari informasi di gadget itu, di HP bisa lewat video, edukasi, atau ilmu pengetahuan yang lain, itu juga membaca sebenarnya. Jadi jangan hanya punya HP lalu untuk main game, media sosial, Facebook, TikTok dan sebagainya, itu nanti rugi sendiri. Jadi harus ada waktu yang kita cari ilmu pengetahuan di gadget yang kita punya. Itu yang kedua, olah pikir. Berikutnya yang ketiga, olah rasa. Olah rasa dalam pendidikan karakter ini kaitannya sama kesenian dan kebudayaan. Dan ini banyak macamnya. Seni itu banyak macam. Ada seni tari, ada vokal, suara, ada seni musik. Musik juga macam-macam ya. Ada religi,
itu banjari, band, dan lain-lain. Ada seni lukis, drama, teater, itu juga seni tulis, sastra, dan sebagainya. Lah, ini kembali lagi ke masing-masing anak. Saya yakin tiap siswa itu unik, punya bakat tersendiri. Nah, misalnya kalau kalian suka menggambar, ya harus dilatih terus menggambarnya. Intinya harus fokus. Kalau fokus terus biasanya jadi ahli gitu. Misalnya kalau kita sering membohongi orang, itu kalau sekali, 2 kali biasanya ketahuan. Tapi kalau terus menerus, akhirnya ahli berbohong, akhirnya sudah koyok gak mbujui gitu. Nah sama kesenian pada diri kita, seni suara, seni tari. Kalau sering-sering dance tari ya nanti lemes awake. Kalau suara, tapi suara ini kaitannya sama bakat juga. Kalau kurang enak suaranya ya nggak bisa dipaksakan. Itu nanti yang melatih itu yang kesusahan. Itu yang ketiga. Yang terakhir olahraga. Nah ini penting supaya hidup kita sehat. Karena Allah juga, saya pernah baca itu, menyukai orang yang beriman dan juga sehat daripada orang yang beriman, orang muslim yang lemah begitu ya. Jadi harus sehat juga. Nah ini harus diolah raganya. Jadi ini banyak macamnya, ada futsal, voli, tenis meja, dan lain-lain. Nah ini juga kaitannya sama pandemi. Kita harus banyak bergerak untuk meningkatkan imun kita. Dulu di sini sering ada tenis meja. Nah mungkin kalau nggak ada bisa olahraga yang lain ya kita manfaatkan. Yaitu tadi 4 dimensi pendidikan karakter. Yang pertama olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Berikutnya terakhir tentang pengenalan diri. Ini kalau kita ketemu langsung mungkin bisa saya panggil satu-satu untuk mengenalkan dirinya. Nah, karena ini kita tidak ketemu, jadi saya mohon izin nanti ke panitia juga. Saya mau ngasih tugas ke anak-anak matsama, karena matsama kan masa ta'aruf. Ta'aruf itu perkenalan. Jadi kalian harus memperkenalkan diri. Nah, tugasnya apa? Silakan membuat video, durasinya maksimal 1 menit. Maksimal berarti paling banyak. Tidak boleh lebih dari 1 menit. Terus ada kaitannya sama ini tadi, pendidikan karakter. Langsung saya contohkan ya. Pernah saya coba ini nggak sampai 1 menit. Jadi contohnya begini. Ini nanti kalian buat video di rumah, nanti dikirim di grupnya. Maksimal 1 menit, tidak boleh. Jadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contohnya ya. Nama saya Muhammad Aminuddin. Biasanya dipanggil Amin. Nah, langsung kalian cari satu kegiatan yang sering kalian lakukan, kaitannya sama dimensi pendidikan karakter tadi. Bisa kamu pilih olah hati. Kalau olah hati kaitan sama ketakwaan, berarti misalnya saya sering sholat duha tiap pagi. Sudah cukup itu saja. Jadi supaya saya tahu, oh berarti namanya mas ini sering sholat duha. Atau kamu makanya yang olah pikir, nama saya Firman misalnya, saya suka membaca komik. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi paling banyak waktunya 1 menit, tidak boleh lebih gitu ya. Atau keempat dimensi, boleh kamu sebutkan kegiatan satu-satu yang sering kamu lakukan. Jadi sudah cukup hari ini materi dari saya tentang pendidikan karakter. Dan untuk pengenalan saya kasih tugas tadi, kalian buat video, durasinya paling banyak 1 menit ya. Nah, seperti itu tadi contohnya. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.